Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joni Raditya Ripaldi, kelas 1A semester 1 Prodi Pendidikan IPS. Saya ingin menerangkan tentang Pancasila menjadi sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life atau jalan hidup bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila juga sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam setiap individu warganya, sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu pengertian etika. Pernahkah Anda mendengar istilah etika? Kalaupun Anda pernah mendengar, mungkin istilahnya bukan dari bahasa Indonesia ya, namun berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal, padang rumput, kadang kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan, atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri sendiri maupun masyarakat. Etika selalu terkait dengan masalah nilai, sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai, baik atau buruk. Menurut Kondisi bahwa nilai merupakan kualitas yang tidak real, karena nilai tidak ada untuk dirinya sendiri. Nilai membutuhkan pengemban untuk berada. Lanjut, setelah kita mengenal apa itu etika, maka kita akan merumuskan tentang etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Misalkan sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualisme yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Lalu sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, rasa cinta terhadap tanah air, dan lain sebagainya. Lalu sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Lalu sila yang terakhir, yaitu sila keadilan, mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Bayangkan apabila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika yang menjadi guidance atau tuntunan bagi para penyelenggara negara, niscaya negara akan hancur. Yang kedua, beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggara kehidupan bernegara di Indonesia, meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, korupsi akan membludak karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak,
baik dan buruk. Pancasila sebagai sistem terkait dengan pemahaman atas kriteria baik dan buruk. Jadi Pancasila di sini sebagai sistem yang menjadi rambu-rambu normatif. Yang kedua, dekadasi sosial, dekadasi moral yang melanda kehidupan masyarakat terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Dekadasi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contoh dekadasi moral antara lain penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada yang lebih tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para siswa, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu menunjukkan lemahnya tatanan moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Lalu kita akan memasuki esensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama yaitu hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip moral-moral. Artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai moral yang bersumber pada norma agama. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, yaitu kebajikan dan kearifan. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga Indonesia, bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah atau mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Lalu yang terakhir, kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai-nilai keadilan itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.